hewan yang akan disembelih itu tidak boleh melihat temannya sedang disembelih. Oh, berarti harus ditutup gitu. Harus ditutup. Itu yang pertama. Jadi antara lokasi penyembelihan dengan hewan yang ada itu dibuat jarak atau mungkin ada penutupnya supaya dia tidak melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Ustadz Dahlan Laduni Official. Bersama saya, Nanang Kurniawan. Dan di sebelah kanan saya sudah ada Gurunda Al-Ustadz Muhammad Dahlan, yang insya Allah akan memberikan tausiah singkat untuk kita semua. Hadirin jamaah online yang kami muliakan, hari ini sudah tiba, yaitu di bulan Zulhijjah, ya Ustadz, yang mana pada bulan ini terkenal salah satu amalan ataupun ibadah yang sangat populer, yaitu tentang ibadah kurban ataupun penyembelihan hewan kurban, baik itu sapi, kambing ataupun domba. Kalau di Arab kan ada unta juga ya Ustadz. Nah, berdasarkan fenomena di lapangan Ustadz, banyak sekali ketika pada saat prosesi penyembelihan hewan kurban itu terkesan menyiksa hewannya Ustadz. Nah, adakah adab-adab ataupun tata cara pemotongan hewan kurban sesuai syariat? Demikian Ustadz pertanyaannya. Baik, terima kasih host kita malam ini, itu adalah Nanang Kurniawan. Insya Allah bertemu lagi dengan jamaah online yang semoga dimuliakan oleh Allah. Berbicara tentang ada proses penyembelihan, disinilah Islam bagaimana mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki kasih sayang. Sebagaimana konsep dasar yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ayat ini khitabnya kepada baginda Nabi, bahwa beliau diutus oleh Allah tidak kecuali adalah sebagai rahmat seluruh alam. Sehingga makna rahmat bagi seluruh alam ini segala sesuatu syariat, termasuk adalah proses penyembelihan. Yang host sampaikan tadi itu benar adanya, bahwa terkesan di lapangan itu masih banyak panitia-panitia yang memang tidak ada pelatihan sebelumnya. Maka seharusnya semua panitia kurban itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan dilaksanakan untuk penyembelihan kurban itu diawali dulu dengan pelatihan. Pelatihan agar mereka punya ilmunya. Karena ternyata dalam hadis Rasulullah SAW, prosesi penyembelihan itu ada adab dan tata cara yang benar. Sebagaimana hadis Rasulullah yang mengatakan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Fa iza qataltum fa asinu kislata wa iza zabahtum fa asinu zabiha wal yujidda ahadukum syafratahu fa yurhu zabihatahu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berbuatlah, lakukanlah dengan proses pembunuhan itu dengan cara kalian baik. Apabila kalian menyembelih, maka lakukanlah proses penyembelihan itu juga dengan baik. Nah, memang pada dasarnya menyembelih hewan kurban itu adalah sebuah hewan, seekor hewan yang akan disembelih. Tapi perlu kita ingat, hewan itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang harus dilakukan? Dalam adab-adab yang pertama, hewan yang akan disembelih itu tidak boleh melihat temannya sedang disembelih. Oh, berarti harus ditutup gitu. Harus ditutup. Itu yang pertama. Jadi antara lokasi penyembelihan dengan hewan yang ada itu dibuat jarak atau mungkin ada penutupnya supaya dia tidak melihat. Kenapa? Karena ketika dia melihat darah, maka hewan itu dia stres. Maka ketika dia mendapat giliran untuk disembelih, biasanya memberikan reaksi tenaga yang kadang-kadang membahayakan untuk kita bagi panitia. Yang kedua, yaitu dengan cara hati orang yang menumbangkan hewan itu ada punya jiwa kasih sayang kepada hewan itu. Walaupun hewan itu akan disembelih dan akan dibunuh, tapi kasih sayang dalam hati itu ada. Jadi tergantung orang yang mendekati. Kemudian
bacakan kalimat tasbih di telinga hewan tersebut, maka insya Allah dia nurut. Kalimat tasbih dengan adanya kalimat zikir tersebut, dalam hatinya juga mengatakan bahwa ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu disayangi. Kemudian yang ketiga, adab ketika menyembelih itu, sebaiknya orang yang menyembelih itu memiliki pisau yang tajam, sehingga ketika dia menyembelih tersebut, hewan itu tidak lama tersisa. Jadi kalau bisa itu hanya satu kali dorong, tarik ke atas, dorong lagi sudah putus. Nah, kalau sapi, maka 4 jari dari rahang. Kalau sapi dengan kambing, ya. Tapi kalau onta itu di pertengahan leher. Jadi ada caranya bagaimana proses penyembelihan itu dilaksanakan agar hewan itu tidak tersisa, agar rohnya cepat keluar dan itu menjadikan hewan tersebut tidak merasakan kesakitan yang lama. Itu diantara adab-adab yang perlu kita perhatikan ketika prosesi penyembelihan. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa sekali Ustaz ya. Karena dari penyembelihan itu juga terkait nanti dengan daging kurbannya gitu Ustaz ya. Ya benar. Kalau ketika hewannya itu stres pada saat mau dipotong terus itu memberontak, apalagi tidak dengan adab-adab yang benar, barangkali daging yang dihasilkan dari hewan tersebut juga keras barangkali Ustaz. Alot. Ya, betul. Jadi mungkin ini suatu fakta yang tidak perlu diuji secara ilmiah, tapi ternyata benar itu. Nah, diantaranya ketika kita menyembelih itu, selain daripada pisau tadi yang tajam, pisau itu ditarik dan disorong untuk memutuskan urat kiri kanan itu pada saat hewan itu mengembuskan nafas. Jangan pada saat dia menarik. Karena kalau dia menarik nafas, maka matinya lambat. Karena dia mengumpulkan tenaga dalam tubuhnya. Tapi ketika dia menghembuskan nafas, maka untuk menarik nafas itu dia tidak punya tenaga, sehingga proses kematian itu lebih cepat. Selanjutnya kita bicara itu masalah daging ya. Ketika hewan itu stres, maka ini ada indikasi pengaruh terhadap proses penyembelihan. Dan ada satu hal lagi yang perlu menjadi catatan kita adalah keberkahan daging tersebut. Dan ini tidak bisa lepas dari orang yang menyembelih dan proses penyembelihan. Yang pertama adalah sebaiknya yang menyembelih itu berwuduklah terlebih dahulu. Kemudian tutuplah aurat dengan benar. Kemudian menghadaplah ke kiblat, dan setiap kali setelah menyembelih sebaiknya bacalah sholawat atas baginda Nabi SAW. Walaupun pada dasarnya kalau sudah membacakan doa Bismillah Allahu Akbar lalu siapa yang dikurbankan sudah disebutkan, maka sudah sah secara hukum fikih. Tetapi kita sebagai orang beriman tidak hanya setakat bagaimana hewan itu sah atau tidak, tapi adalah bagaimana hewan itu dapat berkahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini tidak banyak ilmu ini yang diketahui oleh banyak orang Ustaz. Nah, semoga dengan adanya video kita pada malam hari ini menjadi wasilah orang-orang di luar sana, terutama yang penyembelih. Kalau sekarang ada namanya juleha ya, juru sembelih halal. Nah, insya Allah beliau mereka juga termasuk orang-orang yang sudah mengerti dan paham betul tentang adab-adab dan syariat pemotongan hewan kurban. Dan untuk kepada yang diamanahkan yang memang masih awam dengan ilmu-ilmu seperti ini, semoga video ini menjadi acuan dan bisa diterapkan pada saat hari H Idul Adha nanti. Baik Ustaz, demikian tausiah singkat kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.